biar pagi hari mengajari kepada setiap kami jalan-jalan-Mu, supaya dengan demikian ketika kami menghadapi tantangan pergumulan apapun, kami kenal dengan Engkau dan kami mengerti isi hati-Mu. Kami mengerti bagaimana kami harus bertindak, sebab Engkau mengajari kepada kami jalan-jalan-Mu buat setiap kami. Semua yang kami renungkan itu yang akan menerangi jalan-jalan di depan kami, supaya dengan demikian ketika bahkan ada jalan buntu, ketika bahkan tidak ada jalan keluar, kami bisa melihat dan mengenal Engkau Tuhan yang bisa membuat jalan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang membelah lautan, bahkan Engkau Tuhan yang membuat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Engkau Tuhan yang menyediakan bagi mereka air dari gunung batu di padang gurun. Karena Musa mengenal jalan-jalan, itu sebabnya ketika pergumulan yang sama terjadi lagi dalam kehidupannya, dia tidak berteriak, dia tidak marah, dia tidak mengeluh, tapi dia bersujud di hadapan Tuhan yang dia kenal dalam hidupnya, mampu melakukan semuanya. Perkenalkan dirimu sekali lagi kepada setiap kami pagi hari ini, bicara dan kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, buka bersama dengan saya 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 17. Sudah ketemu? Baca bersama-sama 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Oke, jadi ada dua hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus terkait dengan berdoa, menyanyi, memuji, jadi satu ya, dan mengucap syukur, yaitu dalam roh dan akal. Pagi hari ini saya akan ngomong yang di sini, karena kita mungkin selama ini banyak bicara di dalam roh. Dalam roh jelas, kalau kita lihat konteksnya 1 Korintus 14, yaitu berbahasa roh. Kamu berdoa dengan berbahasa roh, kamu menyanyi dengan berbahasa roh, kamu memuji dengan berbahasa roh, mengucap syukur dengan berbahasa roh. Itu di dalam roh. Dia bilang, berarti kalau kamu hanya dengan akal budi, rohmu ikut enggak? Enggak. Nah sekarang, akal budi juga harus ikut. Tujuannya apa? Supaya orang lain yang mendengar. Satu. Berarti kalau kamu berdoa, menyanyi, memuji, dan mengucap syukur dengan akal budi, orang lain mendengar. Berarti kalau kamu suaranya bisi-bisi, orang lain mendengar? Enggak. Tujuannya apa? Coba saya baca lagi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin. Nah kalau kamu mengucap syukurnya bisi-bisi, orang lain bisa ngomong amin? Enggak bisa, kan enggak dengar. Berarti dia harus dengan suara yang bisa didengar oleh orang lain. Kalian perhatikan nggak? Saya diberkati kalau Kak Dewi itu bermazmur. Anak-anak dia bermazmur dulu dengan akal budi gitu. Waktu kita mulai belajar untuk bermazmur, menyembah, memuji di dalam roh, dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi dia berjam-jam bermazmur, mengeluarkan kata-kata, gitu kan? Dari mana kata-kata itu? Akal budi pakai apa? Pikiran kan? Berarti kamu harus mengatakan, menyusun kalimat, ya kan? Tuhan kau baik. Kamu harus ingat-ingat kan? Kalimatnya apa lagi? Tuhan kau luar biasa. Tuhan kau setia.
Dari mana semua kata-kata itu? Satu, dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Buka Mazmur 18. Ayat kedua. Baca sama-sama. 2, 3. Ia berkata, Mazmur 18 sudah. 2, 3. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Jadi Daud, baca nanti ayat pertama, dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku. Dia berseru, ngomong, karena dinyanyikan di jemaat. Karena ketika mereka mendengar bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau. Siapa yang kamu kasih? Engkau kekuatanku. Kapan dia nyanyi ini? Waktu dia dilepaskan dari semua musuh-musuhnya dan dari Saul. Ingat, waktu Daud lari dari Saul. Saya pernah katakan ini. Catatan kakinya Passion Translation, Mazmur itu bilang begini. Saul sudah mencoba membunuh Daud 16 kali. Dan setelah dia lari, dia masih dikejar-kejar terus sama Saul. Ya kan? Bahkan Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Bertahun-tahun itu. Dan waktu Tuhan membebaskan itu, dia bilang, kau kekuatanku, kau yang memberi aku kekuatan ketika dikejar-kejar musuh. Dari mana pujiannya keluar? Dari pengalamannya dengan Tuhan. Kenapa kamu sulit memuji Tuhan? Karena kamu tidak mengalami Tuhan dalam hidupmu. Masa sih kamu tidak mengalami Tuhan selama di tempat ini, selama dari kecil? Engkau bukit batuku, karena dia lagi dikejar-kejar dan dia di bukit batu, dan dia bilang ini bukit batu, gunung batu pelepasan. Waktu Saul putar ke sana, dia putar ke sana. Jadi Saul tak bisa ngajar dia. Oh, engkau Tuhan, gunung batuku, tempat aku berlindung. Engkau kubu pertahananku. Dia mengalami Tuhan. Jadi penyelamatnya membuat dia lolos dari kejaran Saul. Tempat aku berlindung. Kenapa? Dia berlindung di dalam gua adulan. Dia berlindung di situ. Di gunung batu itu, dia sembunyi-sembunyi di gunung batu. Perisaiku. Karena dalam perang, perisai itu yang melindungi orang dari apa? Anak panah, dari pedang musuh. Kok dia bisa selamat setelah bertahun-tahun dikejar? Raja loh yang kejar. Dia seperti buronan, lari dikejar raja. Kalau dia bisa selamat, siapa yang menyelamatkan? Tuhan. Dan Tuhan jadi perisainya karena dia dilindungi. Tuhan tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dia mengalami itu semua dalam hidupnya. Kamu alami apa? Saya ingat satu hamba Tuhan ngomong gini, ini kan mazmurnya Daud. Coba kamu punya mazmurmu sendiri dari pengalamanmu dengan Tuhan. Apa? Dosen kok begitu. Karena waktu dosenmu ngasih revisi, kamu nggak paham. Tapi waktu kamu berdoa, Tuhan tolongnya aku, dia beri pengertian kepada kamu dan kamu melihat dan mengalami dia sebagai Engkau sumber hikmatku Tuhan, Engkau pepanggianku, Engkau berkatku, Engkau uang sakuku. Ini kan ngomong begitu. Masa Tuhan berisan? Tapi dia mengalami perlindungan Tuhan. Dia mengalami penyediaan Tuhan. Engkau penasehatku Tuhan. Karena ketika engkau dihadapkan pada persoalan-persoalan sulit, ternyata dia memberikan hikmat kepada. Itu yang kamu keluarkan ketika kita mengucap syukur dengan akal budi. Yang berikutnya, Mazmur 72 ayat 12 dan 13.
Mazmur 72 ayat 12 dan 13. Baca sama-sama. 2, 3. Sorry, Mazmur 77. Tiga, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau mau mengingat perbuatan Tuhan dari sejak purbakala, semuanya kita sudah ada. Dari mana kita tahu perbuatan Tuhan sejak zaman purbakala? Firman Tuhan. Kenapa kita membaca firman? Supaya kita bisa menyerukan namanya, berseru, kenal Dia, mengucap syukur dengan akal budi. Kamu harus ngerti apa yang Tuhan sudah berbuat. Kalau kita bisa ngomong yang membelah laut, ya kan? Yang teduhkan badai dari mana? Kita kan belum pernah lihat. Kemarin waktu kalian ke pantai terbelah, lecet-lecet ya, nakaran beberapa. Bukan lautnya terbelah. Tapi kenapa kita bisa nyanyi yang membelah laut? Karena kita membaca apa yang dialami bangsa Israel. Dari mana kita tahu bahwa Dia menyediakan mana, bahwa pakaiannya tidak rusak, sandalnya nggak jebol selama 40 tahun. Dari membaca. Dari mana kita tahu bahwa semua yang tidak kelihatan diciptakan oleh firman? Dari firman Tuhan. Dan itu membuat kita menaikkan pujian kita, mengeluarkan mazmur dan ucapan syukur kita. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Kau sanggup, aku percaya Kau mampu melakukan. Kalau Kau bisa menolong bangsa Israel, Kau juga bisa menolong hidupku. Itu akan keluar ketika kamu mengingat-ingat keajaiban-keajaiban dan menyebut-nyebut segala pekerjaan. Mengingat-ingat itu berarti bukan hanya mengingat. Diingat-ingat itu pakai akal budi, sengaja, ya kan? Kalau kamu tidak pernah baca, tidak pernah dengar apa yang kamu ingat, nggak ada. Kamu mengingat-ingat, dari kamu harus baca, dengar, ingat, ngerti. Dan kalau kamu baca berkali-kali, kamu akan ingat. Dan kalau kamu mau menyebut-nyebut, itu berarti ada upaya sengaja. Setelah kamu ingat, kamu sebutkan apa yang kamu ingat. Gitu. Jadi kamu ingat, setelah itu kamu sebutkan. Itulah berdoa, memuji, dan mengucap syukur dengan akal budi. Berarti kamu harus sengaja. Tidak bisa kalau dengan roh kamu tinggal berbahasa wajah. Tapi Rasul Paulus bilang, aku berdoa, memuji, menyanyi, mengucap syukur dengan roh dan akal budi. Lakukan sekarang dengan sengaja. Dari mana? Ingat-ingat dulu perbuatannya. Yang pertama tadi di mana? Di hidupmu secara pribadi sampai dengan hari ini. Kalau kau sakit pernah sembuh, kau pernah mengalami pertolongan, sampelmu habis, ada orang yang digerakkan Tuhan memberkati. Kamu bisa ada di tempat ini. Mungkin beberapa uang sekolah belum dibayar, tapi kamu bisa tetap sekolah. Kamu mengingat kebaikan Tuhan. Baik, lewat Pak Adi, lewat Sinode CKI, ada orang yang murah hati, ada orang yang mau memberkati hidupku ya. Orang tuaku dalam pergumulan kesulitan, kok dia berusaha mengirimkan berkat kota kue. Kok ada orang-orang yang peduli, dikasih Tuhan. Kalau kamu kenal itu, saya cerita satu hal. Kadang bukan tidak ada alasan mengucap syukur, tapi karena kita nggak tahu untuk apa kita harus mengucap syukur. Saya dulu layanan di gereja besar 3.000 jemaat yang nonton. 2 pagi, setiap pagi yang datang oma-oma dan mbah-mbah. Berapa orang? 25. Orang-orang sederhana yang datang dengan ketulusan, mau mengucap syukur dan memuji Tuhan. Satu kali seorang ibu bersaksi, di 2 pagi itu diberi kesempatan bersaksi. Ibu itu bilang begini, saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Saya mau mengucap syukur karena kemarin itu hujan lebat. Dan kalau hujan, rumah saya banyak yang bocor. Saya sudah siapkan panci, ember, gayung di tempat-tempat di mana gentengnya bocor. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong supaya gentengnya nggak melorot Tuhan. Karena kalau gentengnya melorot, saya tinggal sendirian. Nanti rumahnya banjir. Tolong Tuhan. Kamarmu bocor kan? Kamar 111 saja masih diperbaiki kan? Tapi kamu pernah mengucap syukur?
bahwa kamu bisa hujan lebat kayak gitu, kamu bisa tidur, nggak kebanjiran, nggak kehujanan. Ibu ini rumahnya udah bocor di mana-mana, tapi dia berdoa Tuhan dan dia bilang saya bersyukur, saya mau bersaksi Tuhan baik, gentengnya nggak melorot. Berarti masalahnya di mana? Di hati kita. Makan, kamu gak harus masak, nasinya ada, lauknya ada. Lauknya mungkin kurang cocok, rasanya kurang pas, ya kan? Yang lain ambil cabai, kasih garam, dan sambal. Apa? Belajar mengucap syukur. Nikmati. Terima kasih ya Tuhan, masih bisa makan ya. Orang lain mungkin belum tentu bisa makan. Ya. Kalau masih bisa puasa, itu berarti karena biasanya kita makan. Jadi, kamu ucap syukur kan? Oh Tuhan terima kasih diberi kesempatan menahan diri. Karena biasanya kami makan terus. Gak berdoa pun di tempat ini kami makan, tapi di luar belum tentu. Engkau sedang mengajari kami Tuhan, melatih dan mendidik daging kami. Terima kasih Tuhan. Jangan bikin Indomie di asrama. Kalau tidak tahu itu mengucap syukur, ngomong, kenapa harus begini, harus begini? Kalau kamu bisa mengucap syukur, bahkan hal yang sepertinya buruk sekalipun bisa jadi berkat. Saya buka ayat yang lain. Jadi berkati sekali. Mami sambil tidur dan saya khotbah. Saya ketiduran tiba-tiba dengar ayat ini lagi dibacakan dalam khotbah itu. Yohanes 6 ayat 23. Yohanes 6 ayat 23. Ya. Saya lewatin baca ayat ini berkali-kali. Sambil setengah tidur itu saya dapat saya baca ya. Yohanes 6:23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atas. Tempat apa itu? Tempat di mana mujizat 5 roti 2 ikan terjadi. Jadi mereka ingat tentang tempat itu, tempat di mana Tuhan Yesus mengucap syukur. Bagaimana mujizat 5 roti 2 ikan terjadi? Karena Tuhan Yesus mengambil itu dan mengucapkan syukur. Adanya cuma 5 roti dan rotinya roti jelai, itu roti orang miskin. Tuhan Yesus bilang, mau ada roti gantung? Kok rotinya cuma ini? Kurang enak nih. Kok cuma segini jumlahnya? Dia mengambil itu dan kemudian sehingga murid-muridnya mengingat tempat itu sebagai tempat di mana Tuhan mereka makan roti karena Tuhan Yesus mengucap syukur. Yang harusnya bekal satu orang anak kecil bisa untuk makan 5.000 laki-laki dan mungkin 5.000 atau 7.000 anak-anak yang lain dan perempuan bisa untuk makan 10.000 sampai 15.000 orang karena Tuhan Yesus mengucap syukur. Untuk apa? 5 roti dan 2 ikan untuk makan siangnya anak kecil. Mengucap syukur dan itu akan melipat kali gandakan banyak dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita sendiri yang menutup pintu-pintu berkat karena kita mengeluhnya keluar, keluhan, marah, makian. Ucapan syukur itu melipat gandakan. Bahkan Tuhan Yesus saja mengucap syukur. Dan waktu dia mengucap syukur, murid-muridnya ingat tempat itu sebagai apa? Tempat mereka makan roti. Kalau kamu cuma makan roti biasa, kamu ingat nggak? Enggak. Karena rotinya cuma 5 dan ikannya cuma 2, tapi bisa memakan itu sesudah Tuhan Yesus mengucap syukur. Mari pagi hari ini ambil waktu, ya 5 menit, 7 menit. Ingat-ingat dan kemudian perkatakan dengan keras supaya kalau tetanggamu, temanmu sebelah mendengar ucapan syukur itu, kau setia Tuhan, kau baik, dia bisa ngomong amin. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau Tuhan yang luar biasa, ajaib. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Aku belum melihat, tapi aku mau belajar percaya. Orang bisa mengucap, bisa mengaminkan, mendengar itu. Dan itu yang dikatakan Paulus tadi, supaya mereka bisa mengaminkan. Artinya kamu mengucap syukur untuk jadi berkat buat orang lain juga yang keluar dari bibir. Mari kita tinggal bersama. Kalau kau mulai ucapkan, semua yang kamu ingat kamu mulai berkatakan dengan bersuara supaya yang di kanan ini bisa mendengar, bukan yang lain bisa mendengar.
Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, kesehatan, kekuatan, anugerah, berkat, kelimpahan, Kau memberikan Tuhan, pemeliharaan. Terima kasih. Aku mau menyebut-nyebut, merenungkan perbuatan, keajaiban, kesetiaan-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk tempat tinggal, untuk orang-orang yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan taruh hidup setiap kami, untuk orang-orang yang Tuhan pakai membentuk hidup kami Tuhan, untuk orang-orang Tuhan yang Tuhan pakai memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan, pintu-pintu yang Tuhan buka, jalan-jalan-Mu yang Kau perkenalkan. Terima kasih Tuhan, keajaiban-Mu, cara-Mu yang ajaib membentuk kehidupanku, cara-Mu yang ajaib mengatur jalan-jalanku, cara-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk pernyataan-pernyataan-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu, terima kasih Tuhan, orang-orang yang Kau kirim untuk meneguhkan kehidupan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang Kau sikapkan. Terima kasih, kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Janji-Mu, keajaiban-keajaiban, firman-Mu Tuhan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan tangan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Kami mengucap syukur bagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur kami. Biar sepanjang hari ini yang keluar dari ucapan mulut kami adalah setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Ajari kami Roh Kudus untuk kami merendahkan diri kami, supaya sebagai orang muda kami sadar kami tidak bisa jalan sendiri pakai kekuatan kami. Kami perlu Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.